Hiasi Ramadan dengan infak dan sedekah serta sempurnakan ibadah puasa Ramadan dengan zakat fitrah. Dan tidak kalah penting dari itu adalah zakat malnya. Bisa ditunaikan di Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah atau disingkat dengan Lazismu Kendal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan saya Bayu Adi Pamungkas. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat. Dalam kesempatan ini kita akan membicarakan tentang etika berbuka dan sahur untuk puasa bulan Ramadan. Kita pernah mendengar atau bahkan mungkin sering ada orang yang mengatakan, etis enggak sih melakukan ini? Pantas enggak sih melakukan itu? Nah, kita akan mengupasnya dari sisi kata etika terlebih dahulu. Etika itu merupakan kebiasaan atau moral atau adab. Nah, oleh karena itu, di dalam berbuka puasa maupun sahur, Islam juga mengajarkan, Islam memberikan batasan-batasan bagaimana adab berbuka dan sahur untuk puasa bulan Ramadan. Apalagi sekarang kita dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan di tahun 1442 Hijriah. Baik, ada 4 sudut pandang atau tinjauan etika atau adab di dalam berpuasa, berbuka puasa dan sahur di bulan puasa Ramadan 1442 Hijriah ini. Yang pertama adalah kita bisa melihat dari status makanannya. Yang kedua, kita bisa melihat dari tata cara atau metodenya. Kemudian yang ketiga, kita bisa melihat dari keadaannya atau kondisinya. Kemudian yang keempat, dari waktunya. Baik, kita lihat dari status makanannya. Makanan yang dijadikan sebagai asupan untuk berbuka maupun sahur harus yang halal. Pastikan makanannya halal. Jangan sampai syubhat, apalagi haram. Karena Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita, makanan yang haram akan menjadi sumber api neraka. Nah, pastikan juga bahwa makanan yang halal itu dari cara mendapatkannya dan juga dari makanannya itu sendiri. Contoh, cara mendapatkannya harus dari keringat sendiri dengan cara bekerja. Sementara kalau dari makanannya itu sendiri, jangan sampai yang diharamkan oleh Allah seperti babi, kemudian darah, kemudian binatang yang disembelih bukan atas nama Allah, dan lain sebagainya. Oke, itu dari status makanannya. Yang kedua dari tata caranya atau metodenya. Metodenya makanan yang kita akan gunakan sebagai buka atau sahur itu selalu awali dengan basmalah. Jangan lupa awali dengan basmalah dan doa. Kalau kita sahur misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Tidak kalah penting dari itu menggunakan tangan kanan dalam makan. Selalu gunakan tangan kanan. Usahakan untuk menghindari makan dengan menggunakan tangan kiri. Nah, kemudian yang ketiga, sambil duduk dan tidak bersandar. Ini sunnahnya begitu, sambil duduk dan tidak bersandar. Kemudian yang keempat adalah tidak meniup makanan yang dalam kondisi panas. Karena Rasulullah melarang melakukan hal itu. Bisa jadi ada hikmah di balik itu. Kenapa tidak boleh ditiup? Bisa jadi di dalam tubuh kita ada penyakit yang nanti justru akan membuat makanan itu menjadi berbahaya bagi kita. Yang kelima adalah tidak mencela makanan. Sebagai rasa syukur, apapun makanan yang dihidangkan, apapun makanan yang kita nikmati, semestinya nikmati saja, syukuri saja. Enak nggak enak, karena dengan bersyukur Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Kemudian yang keenam adalah kalaupun berbuka, itu berbuka dengan yang manis terlebih dahulu. Misalkan madu, kurma, atau teh hangat, ya, karena supaya organ tubuh kita ini tidak kaget. Kemudian berikutnya adalah kalaupun minumlah dengan seteguk demi seteguk, tapi disunahkan ganjil.
Bismillahirrahmanirrahim, minum. Kemudian yang kedua minum lagi Bismillah terlebih dahulu dan begitu seterusnya. Dan diusahakan untuk ganjil. Kemudian selanjutnya adalah mengambil makanan yang jatuh. Jadi ketika kita makan ada makanan yang tercecer, yang jatuh, jangan dibuang atau dibiarkan saja, bersihkan saja. Dan itu kita makan karena kita tidak tahu di barokah makanan yang mana yang akan Allah berikan kepada kita. Bisa jadi makanan yang tercecer itu adalah makanan yang ada barokahnya. Selanjutnya adalah makan tidak berlebihan. Ya, oleh karena itu seringkali ketika kita berpuasa kemudian berbuka karena saking nafsunya makannya berlebihan sehingga tidak kuat berdiri. Ini dilarang oleh Rasulullah. Islam tidak mengajarkan demikian, secukupnya saja. Kalaupun nanti masih lapar, setelah sholat tarawih bisa dilanjutkan kembali. Kemudian yang ke-10, menjilat jemari tangan kita. Allah menciptakan kita dengan zat-zat yang bermanfaat, dengan zat-zat yang penting, di mana jari-jari kita ini bisa jadi ada zat yang bermanfaat buat organ-organ dalam kita, dan Allah menciptakan itu sehingga Rasulullah mensunahkan untuk menjilati makanan yang tersisa di jari-jari kita. Yang ke-11 yaitu mensyukuri nikmat makanan yang kita konsumsi, dan yang terakhir yang ke-12 adalah usahakan untuk makan berjamaah. Nikmat sekali makan berjamaah bersama teman-teman, bersama keluarga, bersama sahabat. Baik, itu dari sisi metode atau tata caranya. Kemudian dari waktunya. Sahabat sekalian, waktu untuk berbuka dan waktu untuk sahur, kalau berbuka itu sangat disunahkan ketika azan berkumandang. Beberapa menit kemudian kita bisa langsung menikmati minuman atau makanan, baik itu kurma atau apapun lah. Ketika azan berkumandang, jangan ditunggu nanti-nanti, nantilah saya masih kuat. Oh tidak, sunnahnya tidak begitu. Ketika berbuka, sunnahnya adalah pada saat azan berkumandang, kemudian kita sudah siap dengan hidangan, maka nikmati saja dulu. Hidangan secukupnya, itu kalau berbuka. Dan jika sahur, Rasulullah memberikan peringatan, memberikan contoh untuk mengakhirkan waktu sahur. Untuk mengakhirkan waktu sahur. Kalau ya perkiraan antara 15 sampai 30 menit lah. 15 sampai 30 menit sebelum azan subuh berkumandang. Jadi kita menikmati makan sahur 15 sampai 30 menit sebelum azan subuh berkumandang. Itu akan santai, tidak terlalu terburu-buru dan juga tidak terlalu lama, supaya ketika kita selesai santap sahur kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, di musola, di surau, di langgar dan lain sebagainya. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah tentang kondisi atau keadaannya. Yang perlu kita ingat adalah dari semua ini, dari 1, 2, 3 tadi, yaitu tentang makanannya, status makanannya, tentang metodenya, dan tentang waktunya, kondisi yang saya maksudkan adalah waktu sahur dan waktu berbuka adalah saat-saat yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, perbanyak doa, perbanyak permintaan kepada Allah, karena bulan Ramadan dan waktu sahur serta waktu berbuka adalah saat yang paling mustajab untuk berdoa kepada Allah. Apapun keinginan kita, apapun permohonan kita, insya Allah kalau kita ikhlas dalam memohon pada Allah, Allah akan memberikan jawaban atas doa-doa yang kita minta. Demikian sahabat, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Saya selalu mengatakan bahwa kalaupun ada benarnya, al-haqqu mir rabbik falatakunanna minal mumtarin. Yang hak, yang benar itu pasti dari Allah. Janganlah kita ragu dalam menerimanya. Dan kalaupun ada kesalahan, salah kata, salah ucap, salah sikap, itu karena kebodohan dan kelalaian serta kelemahan saya sendiri. Saya, Bayu Adi Pamungkas, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.